Halo, selamat pagi Mang Cek Bicek, Mirsa Val TV di Mano Bay Brado. Balik lagi bersama kami di program kesayangan kita setiap pagi yang bakal ngejuk ke informasi yang menginspirasi seluruh warga Kota Palembang. Siapa lagi kalau bukan Halo Palembang. Dan Mbak, ini kita masuk di hari Jumat 9 Juni jam 9 tepat. Jadi 99 ini Vili. Berewangan bersama aku Mang Cek Hagai dan aku Cek Vili. Tentunya Cak Mano pemirsa, kabarnya hari ini ya. Semoga kabarnya tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas apapun yang sekarang ini lagi dijalani. Betul nih ya. Vili lah sarapan? Alhamdulillah sudah sarapan juga ini Cek Hagai. Dan tentunya memang setiap harinya ini di Halo Palembang di Pak TV, kita tuh selalu menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif. Betul. Dan tentunya kita bisa ngobrol dan kita kulik informasinya. Wah, dikulik nih ya, Teh. Betul. Iya, karena memang setiap harinya tuh narasumber berbeda, masing-masing punya latar belakang, masing-masing punya cerita, dan hari ini pun spesial ya, pemirsa. Karena kita bakal kedatangan tamu narasumber yaitu dari Kampung Literasi yang kita tahu dewe ini kan mengubah pandangan yang tanda petik buruk tentang lingkungan di rumah susun. Betul sekali. Nah, itu kan bukanlah sesuatu yang mudah, Vili. Karena kita tahu dewe rumah susun, Cak Mano ceritanya di pandangan warga Palembang. Banyak tidak kriminalitas di situ, bahkan minimnya pendidikan di jenjang SD dan SMP dan kurangnya peran literasi di lingkungan rumah susun itu dewe. Betul sekali. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber hebat. Betul. Dari Kampung Literasi 26 Ilir ya. Selamat pagi Ibu Ocha Trecia, SPD, dan juga selamat pagi Ibu Liani Agustin, AMD. Oke. Apa kabar nih hari ini, Ibu? Alhamdulillah, sehat, semangat. Apalagi ketemu Cek Vili dan juga Cek Hagai. Sudah terkonfirm ini Cek Hagai, sudah makan pempek pagi ini, sudah ngopi. Jadi semangatnya luar biasa ya. Luar biasa. Nah, Ibu Ocha Dewe pemirsa selaku Ketua Kampung Literasi dan juga founder. Iya. Nah, jadi beliau ini adalah inisiatornya yang membangun Kampung Literasi ini Dewe. Nah, ini bakal cerita yang inspiratif nian, dan juga Mbak Liani Agustin ini AMD sebagai relawan Kampung Literasi 26 Ilir. Berarti sekarang udah ada tim ini ya, berarti Mbak Ocha ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaan pertama langsung pemirsa juga penasaran seperti apa sih Kampung Literasi ini, boleh dijelasin terlebih dahulu Mbak Ocha ke pemirsa. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah, Halo Palembang. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Ocha Trecia SPD. Saya merupakan inisiator dari Kampung Literasi, yang mana alhamdulillah pada saat ini Kampung Literasi 26 Ilir sudah mulai up di masyarakat, yang mana kami telah mengusungkan inovasi tentang gemar membaca dan memberikan fasilitas rumah baca, sekolah gratis, dan juga merubah image pandangan buruk atas rumah susun yang ada di kawasan 26 Ilir pada khususnya. Betul sekali. Dan juga kalau untuk bisa diceritakan sedikit ini Bu Ocha, dari awal pembuatan Kampung Literasi 26 Ilir ini seperti apa? Nah, sebelumnya itu berawal dari keprihatinan masyarakat yang ada di sekitar, khususnya saya dan beberapa rekan-rekan relawan itu, yang mana memang dari lahir kami itu memang dari rumah susun. Masa kecilnya kami itu hidupnya di rumah susun, tetapi sudah sangat berbeda dengan masa kecil kami dulu. Seperti itu. Kalau dulu di rumah susun itu kami masih bisa bermain, masih bisa maaf tuh main layangan, ya Cek ya, masih bisa main caengkleng. Tapi semakin masyarakat semakin banyak padat penduduk, kayaknya sempit nian rumah susun sekarang ini, Cek itu. Nah, dengan pembangunan liarnya kayak gitu kan. Nah, akhirnya kami juga melihat dari sisi pendidikannya, kok banyak yang tidak sekolah akhir-akhir ini kayak gitu anak-anak, padahal sekolah itu dewek gratis saat ini kan. Beda dengan kita zaman dulu yang sekolah bayar SPP kayak gitu. Nah, ngapo ternyata setelah kami teliti, setelah kami cari tahu, itu kayaknya memang kurangnya kesadaran SDM-nya dari orang tua, kurangnya literasi dari rumah kayak gitu. Nah, jadi kurang mengedukasi untuk masyarakat bahwa pendidikan itu penting. Nah, jadi dari situ kami mencoba untuk mengumpulkan beberapa masyarakat yang memang mohon maaf putus sekolah, yang tidak bisa membaca seperti itu kan. Awalnya itu akhirnya kami ajak untuk belajar bersama, untuk bermain bersama, memberikan pelayanan gratis dalam
mohon maaf parenting, Iya. banyak sekali program yang kami tawarkan kepada masyarakat, terutama sekolah gratis. Nah, jadi dari situ kami melihat memang banyak sekali anak tingkat putus sekolah di sana, sehingga kami berinisiatif dengan rekan-rekan, dengan relawan, masyarakat sekitar khususnya untuk membuat rumah baca. Oke. Nah, awalnya dari satu rumah baca yang ada di kampung literasi yang dihibahkan oleh masyarakat sekitar, lalu diteruskan dengan pembangunan working space dan juga rumah kria, lalu ada juga pendidikan anak usia dini, maka jadinya satu lorong itu saat ini menjadi pusat pendidikan. Makanya dinamain kampung literasi. Benar. Tapi awalnya cuma satu rumah aja, Iya. dihibahkan dan jadi rumah baca dan lain-lain. Tapi sekarang udah berapa rumah berarti ya Iya, dipakai? jadi kurang lebih ada 4 rumah yang dihibahkan masyarakat untuk berkegiatan masyarakat. Wow, dan itu semua anggotanya dari Masyarakat. anak-anak yang rumah susun? Benar. Oke, berarti mungkin sebelumnya banyak yang putus sekolah, bahkan banyak yang tidak sekolah, tadi disampaikan Mbak Ocha, mereka nggak sadar pentingnya pendidikan. Bahkan mungkin beberapa anak-anak udah dipekerjakan dalam tanda petik ya, maksudnya udah mulai kerja atau seperti apa Mbak sebelumnya? Kalau sebelumnya itu mohon maaf mungkin di antara mereka ada yang memang sudah harus bekerja. Sudah harus bekerja. Tuntutan ya? Iya, Sudah sudah harus tuntutan. bekerja. Karena rata-rata masyarakat di rumah susun, tapi tidak semuanya. Ada beberapa mereka itu memang mohon maaf anak-anaknya tidak berayah. Tahu sendiri ya, Iya, kalau dengan berlatar belakang yang tanda negatif tadi itu, jadi ada beberapa anak yang tidak berayah dan mereka harus menjadi tulang punggung keluarga. Benar, memang sudah jadi harus Iya. tuntutan ya, Betul tuntutan sekali. lingkungan dan juga keluarga. Benar sekali. Betul. Nah, mungkin kita bisa juga beralih ke Mbak Liani selaku relawan Kampung Literasi 26 Ilir. Nah, mungkin bisa diceritakan Ibu pengalaman yang pernah dijalani selaku menjadi relawan Kampung Literasi. Sejauh ini sih kalau jadi relawan sih tidak ada hambatan apapun sih Mbak. Karena kan saya juga kerjanya dengan senang hati, dijalani dengan Ikhlas ya? ikhlas ya benar. Jadi nggak ada hambatan. Karena memang jiwa volunteer itu luar biasa Iya. ya, Cak Hagai. Pas sebelum kita mendaftarkan untuk jadi volunteer kan, memang dari hati kita tuh sudah luas. Pernah nggak pilih jadi Pernah volunteer? dong, Di pernah. mana? Boleh Tapi cerita. memang kita masih ya di agen-agen inilah, Asian Games, SEA Games gitu-gitu. Wow. Tapi kalau misalnya untuk volunteer ini belum, dan ini Belum, ya? sepertinya tertarik ya. Tertarik pengen ya? Iya. Tapi mungkin bisa diceritakan Ibu kalau cara bagaimana manusia-manusia yang ada di Kota Palembang ini pengen daftar menjadi relawan. Ya mungkin Vili ini dia bakal jadi kasih pendidikan makeup. Mahal. Kan? Yang anti nomor 1 tuh Cek Fili pasti ya. Benar-benar. Jadi kalau untuk bergabung di Kampung Literasi itu nggak sulit ya Nggak Kak, sulit. sangat mudah sekali karena kami memberikan peluang sebesar-besarnya khususnya untuk para remaja, anak muda, penerus bangsa, teman-teman peneliti ya dan juga mahasiswa khususnya. Karena di situ kami di Kampung Literasi sendiri kami sendiri sudah banyak program yang kami jalani dan salah satunya pengabdian masyarakat. Betul. Nah, di situ pengabdian masyarakat kami memang sangat membutuhkan sekali banyak relawan. Contohnya seperti di hari Minggu itu ada program kelas cawan, canda bersama relawan. Nah, di sini kami sudah berkesinambungan dengan beberapa relawan, salah satunya dari Yayasan Al Faruq, lalu Rumah Relawan Peduli Sumatera Selatan. Banyak sekali relawan-relawan lainnya juga, teman-teman dari universitas ya Kak. Itu memberikan program-program terbaiknya untuk adik-adik yang ada di Kampung Literasi. Wow, berarti memang banyak sekali program yang ada sekarang ya Iya. di Kampung Literasi. Nah, sekarang ini kan tadi ada banyak anak yang putus sekolah dan tidak sekolah sebelumnya. Iya. Nah, sekarang gimana sih perubahan yang dirasakan oleh anak-anak tersebut dan respon mereka seperti apa terhadap Kampung Literasi ini sendiri, Mbak Ocha? Alhamdulillah, pada saat kami melakukan kegiatan sosial ya, maksudnya gerakan untuk mengajak kembali anak-anak itu bersekolah, tadinya ada kurang lebih 13 sampai 18 anak yang putus sekolah di masa usia produktif. Artinya mereka masih berhak untuk bersekolah kembali dan sampai hari ini alhamdulillah semua anak sudah kembali bersekolah. Dan kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Anak Perempuan. Nah, itu kami sekolahkan di sekolah filial, Kak. Nah, jadi alhamdulillah juga di Kampung Literasi itu ada Yayasan Al Faruq namanya. Mereka memberikan program paket A, B, C untuk anak-anak putus sekolah.
Jadi gratis semuanya. Sekolah Filia, Bu? Iya, sekolah Bukan Filian. Filian ya? Kalau Filian. Kalau Filen ketemu di Halo Palembang. Tapi kalau boleh tahu ini untuk Kampung Literasi 26 Ilir ini kapan Ibu dibentuk? Berawalnya dari tahun 2018 ya, Mbak Lia ya. Jadi di tahun 2018 itu sebelum masa Covid kami bersinambungan untuk mencoba mengajar anak-anak di sekitar awalnya itu. Akhirnya 2019 itu Covid ya Kak ya. Betul, Nah, betul. anak-anak tambah banyak yang nggak sekolah. Benar nggak? betul. Karena mereka apa namanya? Di rumah, di kan, rumah sekolah. daring Ya, ya, pekerjaan daring. juga Iya. gitu kan. Dan juga kalau daring itu awalnya kan harus punya handphone Kak, harus punya PC. Tapi kalau masyarakat rumah susun, mohon maaf, Iya. nah, untuk mendapatkan fasilitas daring itu mereka sangat susah. Susah mau beli kuota, susah mau punya HP yang jelas kan. Betul. Nah akhirnya Ibu Lia berinisiatif dengan beberapa teman-temannya, karena Ibu Lia ini sendiri juga masyarakat, Orang warga. sana asli. Iya. Putri daerah semua nih ya? Di daerah Iya, semua. iya, Jadi, iya. jadi teman-teman di Kampung Literasi itu yang tim pendidiknya, alhamdulillah saya rekrut dari warga setempat, walaupun mereka tidak berbackground pendidikan. Oh. Gitu. Jadi ada yang tamat SMA, ada yang tamat SMP. Nggak apa-apa selagi mau dikasih pelatihan, selagi mau belajar, ayo. Dan sama-sama. punya hati untuk memberi, memberikan waktu, memberikan tenaga, betul ya. Benar. Ini bincang-bincang yang luar biasa dan kita bakal ada banyak lagi pertanyaan yang bakal kita sampaikan ke Mbak Liani dan juga Mbak Ocha. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Balik lagi bersama kami di Halo Palembang, masuk segmen kedua. Pemirsa, kalau tadi kita telah perkenalan dengan dua relawan dan juga founder dari Kampung Literasi 26 Ilir, Cak Manonian, inisiatif dari mereka untuk membangun ini dan tujuannya seperti apa. Pemirsa juga sudah jingok di segmen pertama tadi. Dan sekarang kita berikut ke segmen kedua, kita nanya ke Mbak Liani nih. Jadi salah satu relawan yang sangat aktif di Kampung Literasi 26 Ilir. Mbak, mungkin relawannya kan ini banyak nih. Iya. Nah, salah satunya adalah Mbak Liani. Kira-kira Mbak Liani biasanya ngapain sih tugasnya di Kampung Literasi? Ya, saya sendiri sebagai guru di sana, sebagai guru kelompok bermain KB. Oh, Ya, oke. di sana. Dan juga sih kegiatan menjahit kayak itu ada, meronce. Nah, situ juga saya ada. Oh, Kadang-kadang. gurunya biasanya ngajarin apa sih di situ, Mbak? Kalau saya sih lebih ke anak-anak. Oh, Iya, jadi baca. mengajar, membaca, menulis kayak gitu. Kebanyakan nih anak-anaknya usia berapa rentangnya? Kalau saya yang di KB itu KB? usianya 2 tahun sampai ke 6 tahun. Oh, berarti udah Iya. mulai dari PAUD ya? Iya, PAUD istilahnya ya. Iya. Oke. Kalau sekarang sih namanya KB, kelompok KB, bermain. kelompok bermain Iya. ya. Bermain. Jadi kalau di Kampung Literasi itu Kak ada kelompok kelas-kelasnya. Jadi tidak hanya masyarakat anak-anak saja di jenjang SD dan SMP Iya. yang kami ajak untuk belajar dan bermain bersama, tetapi dari anak usia dini juga kami berikan kesempatan untuk menikmati masa golden age-nya. Benar. Nah, jadi di masa golden age itu anak-anak ini kan memang harus kita berikan kegiatan positif sebanyak mungkin karena mereka lah yang akan melanjutkan regenerasi Betul. kita. Nah, jadi dari situ beberapa teman Ibu Lia itu berinisiatif, ayo kita buat kelas bermain aja. Nah, jadi kalau untuk anak-anak usia dini penanggung jawabnya jadinya Iya. Ibu Lia gitu yang ngajarinnya sama beberapa relawan yang lain. Jadi ternyata memang relawannya ini berbeda-beda, Cek. Beda-beda. Iya, jadi Iya, ada betul relawan yang khusus untuk anak Anak-anak, usia iya. dini Iya. sampai umur tertentu. Nah, kalau Benar. untuk lansianya sendiri, relawannya juga ada umurnya nggak, Bu? Ada. Dan- Jadi golongan masyarakat yang ada di Kampung Literasi itu mulai dari anak usia dini atau golden age itu di kelas bermain PAUD tadi. Lalu ada juga di anak remaja di jenjang SD SMP. Ada juga kelas TPA. TPA itu anak-anak yang memang benar-benar tidak bisa membaca Iqra, Benar. baca Mengaji, Al-Qur'an. iya. Jadi dibagi dua kelas lagi, ada kelas anak-anak, ada kelas ibu-ibu. Nah, kelas ibu-ibunya juga ada dua lagi, ibu-ibu produktif Iya. dan ibu-ibu lansia gitu. Nah, jadi kami berkolaborasi dengan banyak sekali teman-teman
komunitas lainnya seperti I Love Quran Community Palembang bersama Ama Yesi, lalu ada Al Faruq, iya Al Faruq itu ada Ustazah Nurjana, alhamdulillah hadir juga hari ini di balik layar tapi Ustazah. Jadi mereka berkolaborasi untuk berbagi kelasnya masing-masing. Jadi itu baru di mengaji saja, ada juga di pelajaran numerasinya, ada pelajaran literasinya, ada kelas cawannya, canda bersama relawannya itu ada Rumah Relawan Peduli Sumatera Selatan, ada Kak Adri CS, ada Kak Heriadi juga bersama Universitas Sumatera Selatannya. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang alhamdulillah berkolaboratif di situ untuk sama-sama bergerak membangun kampung menjadi lebih baik. Yes, wow, memang banyak banget dan sudah terperinci banget ini programnya ya. Nah, balik lagi ke Mbak Lian ini, saya penasaran, kan ngadepinnya anak-anak usia 2 sampai 6 tahun. Nah, itu udah berapa lama Mbak Lian? Kalau saya sih udah dari 2018 tadi. Berarti udah hampir 5 tahun ya. Benar. Nah, itu ada tantangan tersendiri ya, karena kita tahu kan anak saya usia 6 tahun, satunya 2 tahun, jadi pas nih. Dan itu nggak mudah maksudnya dalam menghadapi dan mengajari mereka. Saya pribadi kalau ngajari anak, tiba-tiba darahnya cepat panas. Langsung naik ya. Bisa langsung diceritakan kalau volunteernya langsung. Boleh, gila. Gimana tantangannya? Pasti ada tantangannya, kalau anak-anak kan pasti banyak drama. Ya, kalau saya sih ya sabar. Marah sih ditahan-tahan sedikit kan. Pasti. Terus juga lebih ke anak-anak tuh diajak apa sih yang dia mau kayak gitu, ya kan, diliatin dulu, jangan dimarahi pasti, didiamin dulu, bukan didiamin kayak gimana maksudnya, sudah ditalak-talak ibe kayak itu kan, bukan kayak itu, tapi dilihat dulu mau anaknya nih apa kayak itu, baru dilihat lebih kan. coba dimengerti ya. Ada trik khusus nggak ngajarin anak baca kan, hitung dan mereka supaya lebih cepat nangkep untuk anak-anak 2 sampai 6 tahun? Kalau saya sih triknya kalau berhitung contoh kayak 6 tambah 6, 6 itu di otak, 6 di jari, baru selanjutnya dihitung. Sudah 6 berapa pakai jarinya? Sudah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kayak gitu. Curiga nih nomor Mbak Lia dipintai oleh Cik Haga, jangan dikasih kan kita sharing parents, parenting jadi. Langsung les ya? Langsung les sama Mbak Lia. Ya, kalau tadi kan kendala dari Mbak Lia selaku relawan. Nah, kalau kendala yang pernah dihadapi oleh Ibu Lia nih, Ibu Ocha Tresia, selaku founder dari awal sampai sekarang terciptanya Kampung Literasi 26 Ilir. Masya Allah, alhamdulillah. Itu yang jelas pro dan kontra, Mas. Pro dan kontra masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya kita ketahui sendiri, complicated loh rumah susun itu, benar lah ya. Ada yang pendidikannya memang bagus nian, tetapi banyak juga yang lah bagus-bagus nian ini pendidikannya milih belari bae dari rumah susun. Nah, jadi mereka yang kecilnya di rumah susun, mohon maaf kita ambil contoh Dr. Richard kan pernah tinggal di rumah susun. Beliau memang sangat excited dengan lingkungan kumuh tadinya kan, tetapi alhamdulillah sekarang beliau menjadi seorang yang luar biasa. Nah, jadi artinya tidak semua warga rumah susun itu negatif dan tidak semua warga rumah susun itu minim. Benar. Nah, tetapi ada juga masyarakat yang mungkin seperti Mutiara masih belumpur dulu sekarang ini, ada masih singitan dulu. Nah, dengan itulah kami mencoba untuk membuka wawasan, memberikan edukasi, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar bahwa setiap kita ini ada bakat. Nah, setiap kita ini ada sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Cak mana caranya? Dengan menggali SDM yang ada di diri kamu. Makanya dengan adanya kampung literasi, masyarakat diajak untuk melihat, nah untuk jingok apa yang ada di diri kita. Jangan pacak nyingok uang lain baik. Tidak segala jahat jadi intinya. Betul. Asal diasah, asal dikasih pelajaran yang bagus, SDM-nya sudah ada, insya Allah itu bakal lebih bagus. Ya, itu menjadi kendala tersendiri bagi Ibu Ocha Tresia selaku founder. Betul nih ya, dan memang diharapkan pasti ke depannya bahwa muncullah anak-anak yang berprestasi dari kampung literasi ini. Benar ya sekali. Kan? Di kancah regional maupun nasional, bahkan internasional siapa tahu. Insya Allah, ya. Nah, ini Mbak Ocha dan juga Mbak Lian nih, tadi kan kita bicara mengenai tantangan memberdayakan anak-anak yang ada. Nah, di sini kan bagaimana
tantangan berdayakan wanita secara ekonomi dan mengajak anak-anak itu kembali ke sekolah. Karena tadi kan biasanya anak yang sudah lama udah sekolah ini dan sudah kenal duit, dalam tanda petik, udah biasa gawe dan terima duit, udah tidak mau lagi sekolah. Nah, itu gimana caranya mereka sekarang kan rata-rata semuanya udah balik sekolah lagi nih. Benar, alhamdulillah. Gimana cara ngajaknya kemarin? Awalnya itu dengan cara mediasi ya, artinya kita ngajak ngobrol dulu, kita cerita dulu, kita cari kliknya dulu anak-anak itu. Ngapalah kamu itu laju sampai berhenti sekolah? Padahal kalau kamu sekolah pagi, siangnya kamu masih pacet nyari duit. Iya. Nah, cuma karena perhatian. Nah, jadi kurangnya kepedulian, kurangnya perhatian dan kurangnya motivasi anak-anak tersebut sehingga mereka memilih ya sudahlah aku caknya lemaknya nyari duit baiklah. Sekolah itu pening, banyak tugas. Kali aku nak bikin PR, dak kata yang nolongi. Nah, itu kendalanya, Kak. Jadi kami itu memberikan layanan fasilitas belajar gratis. Kami turun ke tim-tim guru-guru. Alhamdulillah ada juga PGRI, banyak sekali rekan guru. Karena saya ini basicnya guru, memang pendidik. Jadi teman-teman saya yang tamat sekolah, tamat kuliah, tapi bingung mau kerja di mana, masih cari-cari peluang kerja. Ayolah sini dulu ngabdi dulu, ngajar dulu di sini. Banyak anak-anak yang butuh kamu, kayak gitu. Nah, jadi kami mencoba memberikan kepedulian kepada mereka dengan memberikan pelayanan belajar gratis. Kayak gitu, Kak. Jadi sehingga dengan itu kami dikit-dikit masukin motivasi, dikit-dikit masukin semangat untuk mereka, sehingga alhamdulillah uang tuanya juga bisa kita ajak ngobrol untuk kasih motivasi, kita didik lah kata tuh ya, walaupun mereka sudah tua tapi kami didik kembali untuk melihat bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Wow, memang itu yang harus dipegang masing-masing orang tua, pendidikan SD, SMP, SMA lah minimal ya. Iya. Nah, kalau dari anak-anak yang ada di Kampung Literasi 26 Ilir ini kan punya pengalaman yang berbeda ya Mbak ya. Ada yang mungkin sudah bisa mencari uang sendiri, ataupun memang dari dirinya yang terkadang ya terfaktor lingkungan. Betul. Jadi malas untuk sekolah dan lain. Nah, mungkin sekarang ini kan sudah ada pembelajaran ya dari Mbak Ocha, dari Mbak Liani selaku relawan. Nah, kira-kira respon dari anak-anak itu bagaimana setelah sudah dikasih pelajaran, setelah sudah dikasih skill? Ya, responnya berdampak positif pastinya, Mbak. Mereka merasa senang kan dengan adanya kegiatan di Kampung Literasi. Mereka lebih giat lagi untuk belajar membaca dan belajar yang ada di Kampung Literasi sih. Tapi kalau untuk awalnya itu karena kan susah untuk merubah sikap ya, apalagi untuk kebiasaan itu kan susah untuk dirubah. Nah, jadi kalau untuk awalnya itu bagaimana? Apakah memang males-malesan dulu tapi akhirnya sekarang sudah bagus? Kalau dari awalnya kami memang sangat berat Mbak ya, tetapi alhamdulillah kami ada tim humas yang sangat solid membantu kami dan rekan-rekan yang lainnya juga yang luar biasa, terutama dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota sangat mensupport kami dengan luar biasa, sehingga untuk awalnya namanya mancing ya, kita mancing budak biar galak nak belajar, mancing masyarakat biar galak peduli dengan pendidikan, dengan kegiatan bermasyarakat itu yang pastinya memberikan banyak sekali reward, memberikan bantuan, support, dukungan, kayak gitu. Jadi mereka bisa belajar, misalkan dapat kelas menjahit, tetapi harus dulu mengikuti kelas mengaji, gitu. Mereka bisa dapat kelas programmer coding ya, nah, tetapi mereka harus dulu lulus di kelas Irmani, kayak gitu. Jadi ada reward-reward yang harus mereka lampaui dulu, sehingga mereka mendapatkan semuanya. Apa yang mereka tuju gitu. Jadi dengan follow back dari pemerintahan kota juga yang sangat sekali membantu kami jadi lebih berani, lebih support, kami lebih pede lah ya kami. Berarti emang udah didukung nih ya dari pemerintah kota dan juga sekolah mungkin udah kerja sama dengan Kampung Literasi. Jadi awal-awalnya tuh mancing dulu, Mancing, gara-gara dipancing jadi nyaman untuk belajar. Iya, benar. Jadi kan hobi mancing kan? Iya, salah ya. Atau sering dipancing. Nah, yang menarik juga ini adalah Kampung Literasi ini kan sebagai satu organisasi non-profit juga ya, bisa dibilang ya. Nah, bagaimana Mbak Ocha sebagai founder dan juga leader di situ memastikan keberlanjutan program dan dampak positifnya dalam jangka panjang?
dari kalau dilihat dari jangka panjangnya, alhamdulillah Kampung Literasi ini sekarang sudah ada bank sampah ya Kak. Nah, di Kampung Literasi itu jadi ada satu tempat yang tadinya jadi tempat buang sampah masyarakat, tapi sampai saat ini ada TPS ada, tetapi ada satu tempat Kak di situ yang jadi tempat buang sampah awalnya. Jadi kami coba berinovasi untuk dibuat menjadi bank sampah dengan memberdayakan masyarakat yang tadinya pemulung sekarang menjadi kader bank sampah. Nah, dengan mengedukasikan masyarakat untuk memberikan atau memilah sampah mereka dari rumah dibuang ke bank sampah. Jadi dengan kolaborasi bank sampah ini tadi, inovasinya kami mendapatkan profit Kak, sehingga bisa berkelangsungan. Masyarakat yang ada di Kampung Literasi itu sendiri Menjadi sumber pendapatan juga Masih banyak jalan lain untuk mendapatkan profit. Baik, ditahan dulu penjelasan lebih lanjutnya karena kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih masih mantengi Halo Palembang pemirsa dan pemirsa Pacak Jingo di sini di meja latte sedio berbagai macam hasil kerajinan tangan dari produksi dari bank sampah tadi ya. Nah, boleh dijelasin dulu nih Mbak Ocha dan Mbak Liani seperti apa produk-produk hasil tangan dari anak-anak Kampung Literasi. Nah, kalau di sini Cek yang dipegang Ibu Lia ini ada buket. Nah, buket ini kalau dijenguk dari apa lah? Sekali liwat. Plastik mungkin? Nah, plastik. Tapi yang benar dari asoy. Tahu asoy? Kantong asoy. Asoy. Jadi kan banyak limbah sampah yang paling susah diurai itu adalah asoy ya, plastik ya. Plastik. Nah, jadi cak mano caronyo asoy ini biar tidak jadi limbah yang menumpuk, tetapi jadi suatu karya yang bagus. Nah, akhirnya anak-anak dan juga ini diinovasikan oleh Kak Rizka. Jadi mereka mencoba menginovasikan asoy ini tadi untuk menjadi buket bunga, bros, nah kayak gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi yang ini yang paling banyak sekali sering dipesan. Kami juga sudah beberapa kami titip di gift store, itu buket bunga ya. Sering juga di pameran ke salah satu jadi kebanggaan kami itu ada buket bunga. Menang juga kemarin Ya, Mbak. menang juga DLHK. kemarin di tingkat apa? DLHK ya? tingkat Tapi kota. kita beda kelihatan kalau itu dari asoy saking cantiknya. Nggak kelihatan kalau udah dikasih tahu. Nggak kelihatan kalau dikasih tahu. Jadi menang award ini sangat wajar. Iya. Kalau yang produk yang lain apa? Kalau yang ini ada dari kelas meronce. Kalau kelas meronce ini ada konektor, Mbak. Oh, konektor masker dari ya? manik. Jadi pada zaman Covid kemarin itu kan, pada zaman Covid kemarin itu kita mencoba untuk menginovasikan konektor hijab kayak gitu. Karena kalau uang yang jilbab itu kan saro pakai pakai masker yang Masker, kuping. iya, betul. Nah, dari situ kami mencoba untuk menginovasikan konektor untuk para hijaber. Nah, dan alhamdulillah ini kemarin menang mewakili Kota Palembang di tingkat literasi finansial tingkat provinsi. Oh, luar biasa ini. Ini ada ini, jadi banyak sekali. Dan ini yang sangat supportive-nya itu yang buatnya itu ibu-ibu rumah tangga, itu nah ibu-ibu rumah tangga, dan ada beberapa mohon maaf yang mengerjakannya itu memang bukan di bidangnya, itu yang tadinya memang dak kate gawe, dak kate keterampilan. Nah, kita ajari, kita coba kasih skill, dan alhamdulillah jadi mata pencariannya sekarang. Wow. Jadi banyak sekali impact positif yang sudah diberikan juga Betul, ini oleh relawan-relawan yang ada di Kampung Literasi 26 Ilir ini. Ada juga kelas menjahit itu taplak meja kan Kak ini. Nah, kalau yang ini yang lebih sangat ini. Ini tabungan sedekah, celengan sedekah yang dibuat dari kardus, dari botol, kadang tergantung apa yang ada di bank sampah kayak itu yang bisa kami berdaya ke. Tapi yang buatnya itu alhamdulillah anak-anak disabilitas. Nah, itu yang luar biasa yang buat kami. Jadi yang membuat kami semangat itu adalah semangat mereka kayak Semangat gitu. dari SDM yang ada di sana juga ya, mulai dari anak-anak disabilitas, dari lansia juga, Betul. apalagi untuk tabungan itu ya, anak-anak disabilitas yang langsung buat kita terharu. Wow. Benar sekali. Jadi alhamdulillah semangat masyarakat Kampung Literasi itu jadi buat kami para relawan itu menjadi lebih semangat, harus lebih semangat dari mereka kayak gitu. Kalau sekarang kan memang kemarin ada event, jadi ini dititipkan. Nah, kalau misalnya nggak ada event, ini biasanya dititipkan di mana, Mbak? Di gift store Kak, Di ada gift beberapa, store aja? iya beberapa gift store yang sudah kita ajak kerjasama untuk kami isi. Oke, jadi selain
nggak ada event, jadi memang Masih sudah tetap membuat, harus tetap iya. dititip di gift store ya. Iya. Kalau untuk harganya biasanya dibanderol berapa Kak? Kalau boleh tahu kepo. Boleh, sesuai Borong pesanan pilihan aja ya, Kak. Ya sesuai pesanan aja. Jadi kalau untuk jasanya aja kadang bahannya dari mereka nih. Oh. Nah, ada beberapa misalkan kayak PKK ya, ibu-ibu Iya. PKK misalnya mau event, mereka mau event, tolong dibantu support. Mereka juga turunin kerjanya. Nah, jadi bantu untuk jasanya aja kami minta antara 20 sampai 25 untuk jasanya saja satu buketnya. Jadi kalau misalnya udah berbentuk buket seperti ini bisa dijual 35 sampai 40 ribu gitu. Berarti ini dijual secara online juga mungkin ada? Saat ini kami masih keterbatasan itu. Kami belum bisa menjual barang-barang kami secara online karena ya masih keterbatasan SDM yang bisa untuk melakukan kegiatan online itu Kak. Oh, baik. Karena ke depan kalau misalnya itu bisa dijual online dan ya. memang tahu latar belakangnya itu yang buat siapa ya, Nah, pasti bakal bisa lebih meledak ya? benar, pasti lebih banyak masyarakat yang membeli. Mohon dibantu nanti sama Cek Fili. Oh iya, pasti. Cek Phil ini yang hobi membantu, Bu. Iya. Menolong dan hobi menabung deh. Nah, kalau untuk terkait tolong menolong, mungkin dari masyarakat Kota Palembang ini pengen menyalurkan sedikit rezekinya, mungkin bisa dikasih tahu ini Mbak gimana caranya? Buat teman-teman yang mau menyalurkan donasinya berbentuk apapun itu ya nggak harus bentuk duit baik ya, jadi bisa juga bentuk Bisa senyuman bisa juga Plastic cash kan ya? benar bisa juga bentuk senyuman ibaratnya tuh, Betul. jadi yang nyingoknya senyum ada ya. Iya, ini senyum. Bisa langsung ke Kampung Literasi. Nanti kalau di Kampung Literasi itu lokasinya itu ada di Rumah Susun Blok 49. Kalau cek di Gmap-nya itu ada Kampung Literasi 26 Ilir atau halte PIM. Nah, posisi oke. kami itu di Rumah Susun itulah Kak, dan kayak di situ ada sekretariatnya, ada Rumah Kriya Kampung Literasi 26 Ilir. Kawan-kawan nongkrong di situlah, kawan-kawan bekerjanya di situlah. Langsung bisa IG follow kami juga di @kampungliterasi_26 Ilir atau bisa langsung hubungin humas kami ke WA 0812 744 22272 atau langsung baiklah ke sana ya sekalian bersanja. Hampir betul. Jadi banyak sekali ini cara untuk masyarakat Kota Palembang untuk memberikan sedikit rezekinya ya. Iya. Cuman uang, tapi buku-buku mungkin juga Boleh. bisa ya. Pakaian juga bisa. Pakaian. Nah, Jadi memang banyak sekali masyarakat di sini yang sangat membutuhkan. Dibanding kita memberi yang di lalu lintas. gitu Alam kan merah kita- itu juga nggak direkomendasikan sih ya. Iya. Wow, luar biasa. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ini, Mbak Ocha. Kira-kira di Kampung Literasi 26 Ilir ini Dewe, Cak Mano, Mbak Ocha sebagai leader mengukur dan mengevaluasi keberhasilan program-program yang tadi kan banyak nih untuk dalam meningkatkan kemajuan SDM dan juga ekonomi kreatif di kawasan Rumah Susun. Untuk mengukur keterampilan dan juga keterlibatan mereka dalam UMKM itu sendiri Kak, tentunya yang pasti pertama kami memberikan skill dulu, pembelajaran, cinta dulu mereka dengan baca. Setelah mereka cinta dengan baca, mereka bisa tahu potensi diri mereka itu dapatnya di mana. Kalau mereka sudah bisa membaca, meliterasi dan meresensinya, mereka tinggal mengaplikasikannya baik. Nah dari situlah di saat kita sudah mengaplikasikannya, kita bisa jingok. Mereka bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai jual, contohnya kayak buket ini. Benar. Nah, kalau misal ke buket ini konsisten dikerjakan secara terus-menerus dengan promosi yang seperti Kak Fili bilang tadi, mungkin bisa bantu nantinya Kak Fili Iya, ya. Jadinya kan bisa untuk Lupa, Fili. support. Kan ya? Nah, bisa untuk support teman-teman yang ada di situ. Betul. Jadi tingkat ekonomi kreatifnya, tingkat pemberdayaan wanitanya itu menjadi lebih baik. Kayak gitu kan. Nah, karena tidak semua UMKM itu kuliner. Nah, tetapi dari skill yang kita punya, kita bisa mengkaryakan apa bahaya itu. Sama kayak Mami juga ya, mohon maaf. Saya ini kalau di Rumah Susun dipanggil Mami. Mami Ocha. Ya, Mami Ocha. Jadi kalau uang datang ke Rumah Susun nyari Mami, Itulah Mami Ocha pasti ya. tidak, biasa yang dijenguk maminya Cak Mano kan? Iya. Pas sampai ke Kampung Literasi maminya beda. Oh, yang ini. Disuruh belajar. Beda sama mami-mami Rumah Susun lain ya. Harus digarisbawahi itu ya. Baik, mungkin terakhir nih Mbak Liani dan Mbak Ocha, mungkin masing-masing boleh kasih closing statement berupa himbauan ataupun harapan yang kepada masyarakat atau kepada pemerintah, silakan.
Pesan-pesan yang paling Mbak, penting. Pesan-pesan. ya Mbak Ocha atau Mbak Liani dulu bebas. Mami dulu ya. Mami dulu, boleh. Terima kasih, alhamdulillah kami sudah diundang oleh Halo Palembang sama Cak Pilih sama Cak Hagai juga. Terima kasih. Kami besar sekali harapan kami kepada pemerintah Kota Palembang dan masyarakat sekitar Kota Palembang untuk mau peduli, aware kepada Kampung Literasi 26 Ilir yang terletak di kawasan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Selain kampung literasi ini sendiri merupakan kampung inovasi SDM yang bisa mengembangkan banyak sekali kegiatan dan keterampilan positif, kami juga berharap kepada pemerintah Kota Palembang dan masyarakat sekitar untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar kami. Contohnya pada saat ini kami sangat membutuhkan sekali pembangunan kawasan bermain Revitalisasi. anak di sana, Kak. Karena kami di sana ada working space, kami butuh lapangan untuk bermain anak-anak. Ruang terbuka. Iya, ruang terbuka. Karena dengan padatnya sekali penduduk dan bangunan unit rumah susun yang tahulah sendiri bagaimana bentuknya itu ya Kak, anak-anak butuh ruangan untuk bermain. Nah, sangat imbang sekali apabila ada ruang terbuka itu dan dikolaborasikan dengan kegiatan yang ada di kampung literasi seperti itu. Dan mungkin dari Ibu Lia, yang pengen disampaikan rekan-rekan relawan ya. Harapannya ya. Kalau harapannya sih kami sumber daya manusianya lebih diperhatikan lagi juga oleh pemerintah, ya gitu kan, karena kita juga di sini digajinya maaf ya Kak oleh yayasan. Ya bukan seadanya saja. Iya, ya gitu, ya itu. Oke. Baik, mudah-mudahan pemerintah dan pihak terkait juga dengar ya, Iya. supaya lebih lagi disupport kampung literasi karena ini wadah yang sangat bagus pilih untuk bisa mengembangkan satu daerah yang diharapkan nantinya bakal keluar anak-anak yang berprestasi, yang berhasil pastinya di bidang mereka masing-masing. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Ocha, Mbak Liani yang sudah mau datang ke Palembang, ke Halo Palembang untuk sharing-sharing. Tidak terasa lah 60 menit kurang lebih Vili kita bincang-bincang hari sama ini. dengan narasumber kita. Alhamdulillah ini berbincang yang sangat positif ya, dan Positif, mungkin untuk betul. masyarakat yang ada di Kota Palembang yang belum tahu dengan adanya Kampung Literasi 26 Ilir, alhamdulillah dengan adanya program ini dan dari jam 9 sampai jam 10 tadi masyarakat sudah tahu bahwasanya ada Kampung Literasi 26 Ilir, dan mungkin masyarakat pengen nyumbangin rezekinya bisa langsung datang ke sekretariat yang ada di 26 Ilir. Iya. Dan akhir kata ini waktunya kita untuk pamit undur diri ya. Betul. Jangan lupa terus nonton Halo Palembang setiap Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 10 karena di situ banyak nih cerita-cerita inspiratif buat warga Palembang. Akhir kata aku Hagai KMD Dan aku Cek Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.